Baik, tibalah kita untuk mendengarkan kesaksian dari saudari Jenny Hutasoit, di mana saudari Jenny adalah seorang penyintas dari kanker payudara. Beliau akan menceritakan tentang pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah dialami selama ini. Baik, Jen, tidak akan berpanjang lebar lagi. Silakan, Jenny. Baik, selamat sore buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya dimanapun berada. Saat ini saya bersyukur bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan-pertolongan Tuhan, tentang pergumulan saya yang saya alami. Dan saat ini saya sudah sembuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Hutasoit, umur saya 27 tahun. Di tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober, saya mendapatkan kesempatan, saya mendapatkan hadiah dari Tuhan, saya bisa pergi ke Bali bersama teman-teman saya dan menikmati suasana pantai di sana. Pada saat itu, saking saya merasa senang, saking saya merasa bahagia melihat pantai yang begitu indah, saya bertanya pada Tuhan. Saya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang ada bersamaku saat ini. Dan terima kasih juga aku sehat sampai saat ini juga. Tapi Tuhan, eh, ini luar biasa loh kesempatan ini. Kira-kira Tuhan, saya akan dapat ujian seperti apa ya Tuhan, sehingga nanti saya bisa mendapatkan reward yang lebih daripada ini. Hingga pada Desember 2021 Tuhan jawab doa saya sering mengalami sakit-sakit di punggung, di ketiak, dan di sekitar badan saya, dan saya memutuskan untuk melakukan pengecekan ke dokter, dan dokter menyatakan coba kita FNAB. Pada saat itu saya memeriksakan di rumah sakit yang bukan rujukan saya. Kebetulan saya mengenal dokter di sana dan dokter itu mengatakan, ayo kita periksa, tidak usah kamu pikirkan biayanya, yang penting kita tahu dulu itu jenis apa. Sesudah diperiksa, hasilnya keluar selama 2 jam. 2 jam kemudian dokter ini memanggil saya dan menyatakan hasilnya saya menderita suspek malignansi, breast cancer, atau eh, kecurigaan ada keganasan pada payudara saya. Dan dokter menyarankan agar segera melakukan operasi. Pada saat itu, rasanya dunia saya hancur dan saya mengingat kembali. Kemarin aku yang minta doa ini, aku bertanya sama Tuhan ujian apa, mungkin ini ujiannya. Oke Tuhan, aku berkata dalam hati saya seperti itu dan saya pulang dari rumah sakit tersebut. Sepanjang perjalanan saya menangis, Tuhan, yang biasanya saya tahu penderita kanker bisa divonis umurnya. Saya tidak mau seperti itu Tuhan, saya mau berumur panjang Tuhan, tolong berikan saya jalan Tuhan, tolong saya Tuhan untuk bisa melalui ini. Dan saya memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada kedua orang tua saya, karena saya yakin jika mereka mendengarkan kabar saya, mereka pasti lebih hancur lagi perasaannya dibandingkan saya. Akhirnya saya menjumpai beberapa saudara saya di Medan, dan ada saudara saya yang tidak setuju akan keputusan saya untuk tidak memberitahukan ke orang tua saya. Lalu di belakang saya ternyata orang tua saya dihubungi dan diberitahukan keadaan saya, sehingga keesokan harinya ibu saya bertelepon dan menanyakan apa yang terjadi. Saya punya firasat bahwasanya beliau sudah diberitahukan. Akhirnya saya jujur dan ibu saya berangkat ke Medan dan membawa saya ke rumah sakit untuk berobat. Sudah sampai di rumah sakit, dokter datang dan dokter memutuskan untuk langsung mengangkat payudara saya tanpa dilakukan lumpektomi. Lumpektomi maksudnya hanya mengangkat benjolannya saja. Tapi dokter ini mengatakan ini kankernya harus diangkat semua, payudaranya harus diangkat semua untuk umur kamu yang lebih panjang, untuk kualitas hidup kamu yang lebih baik lagi. Tapi saya tidak mau. Saya berdiskusi dengan mama saya dan mama bilang, ya udah Nang, terserah keputusan kamu aja. Yang penting kamu sehat. Apapun itu yang penting kamu sehat. Tak lama setelah kami berdiskusi, kami mendapat kabar dari kampung bahwasanya bapak saya sakit, tidak mau makan, tetapi muntah dan diare. Lalu dalam hati saya berkata, Tuhan,
dalam keadaan seperti ini, bapak saya sakit, berarti mungkin ini Tuhan penundaan agar payudara saya tidak diangkat. Dan kami memutuskan untuk paks pulang atas permintaan sendiri dari rumah sakit. Dan kami pulang ke kampung dan membawa bapak ke rumah sakit. Sampainya di kampung, rasanya dunia semakin runtuh. Kami membawa ke rumah sakit, bapak divonis menderita gagal ginjal stadium akhir dan harus dilakukan segera cuci darah karena kesadaran bapak sudah semakin menurun. Sementara di rumah sakit daerah itu tidak bisa dilaksanakan operasi dablumen, yaitu saluran cuci darah awal dari leher, akhirnya dirujuklah ke Medan. Sesampainya di Medan, hasilnya tetap sama, hasil cek darahnya fungsi ginjalnya memang menurun dan harus cuci darah. Akhirnya saya menantangani dan ibu saya menantangani bapak saya dicuci darah. Setelah dilakukan cuci darah beberapa kali dengan waktu yang singkat, bapak saya kondisinya semakin tidak karuan, semakin jelek, kondisinya tidak sadarkan diri lagi. Dan saya memutuskan, oke Tuhan, saya mau fokus sama Bapak, kami mau fokus untuk bawa Bapak berobat, nanti perobatan saya lanjutkan jika Bapak sudah membaik. Tiba di bulan Mei, rasanya sudah semakin nyeri, sudah tak tertahankan lagi, dan saya menghubungi calon saya bercerita tentang kondisi saya, dan akhirnya dia memberikan semangat kepada saya dan berkata, kamu harus berobat, kamu harus sembuh, tidak apa kamu kehilangan bagian tubuh kamu, yang penting kamu tidak kehilangan nyawa kamu, karena kami sayang samamu, keluargamu sayang sama kamu, saya sayang sama kamu, dan keluarga saya juga sayang sama kamu. Saya rasa mendapatkan kekuatan dan saya bersyukur. Dan pada saat itu juga saya bertemu dengan Ibu Rinta di rumah sakit, dan Ibu Rinta menanyakan apakah saya mau dilayani tim SPOS, Sahabat Peduli Orang Sakit, dan tanpa pikir panjang saya menyatakan ya, saya mau dilayani. Di bulan 6, saya akan melaksanakan kemo yang pertama. Sesudah saya melakukan operasi insisi biopsi dan tegak diagnosa kembali bahwa saya sudah menderita kanker stadium 2. Dan calon saya berangkat dari Kota Riau, dia menemani saya dan mendampingi saya bersama ibu saya untuk dilakukan operasi. Sesudah dilakukan operasi, di bulan 6 saya mendapatkan jadwal kemoterapi, yang mana kemoterapi saya harus dilaksanakan di rumah sakit yang tipenya harus lebih tinggi lagi, yaitu tipe A. Saya dirujuk, dan sesudah itu saya disuruh untuk pemeriksaan IHK, yaitu imunohistokimia, untuk mengetahui jenis kankernya dan untuk mengetahui obat apa yang cocok untuk kanker saya. Dan ternyata tidak di-cover BPJS, dan akhirnya saya bertanya kepada dokter saya, dan dokter saya mengatakan, kamu datang saja kemari, nggak usah pikirkan biayanya, nanti saya yang bayar. Puji Tuhan, saya mendapatkan pertolongan lagi. Sesudah itu, sesampainya saya di rumah sakit yang kedua, saya diharuskan untuk kemo 18 kali, dan obat kemonya tidak ditanggung BPJS, kecuali saya sudah stadium 4. Bertambah-tambah rasanya semua pergumulan, dan saya jual semua perhiasan, dan saya kumpulkan tabungan saya melakukan kemo yang pertama, puji Tuhan lancar. Kemo yang kedua, saya mau beli obat, ternyata saya kekurangan uang. Tetapi kebaikan Tuhan selalu mengikuti saya. Di rumah sakit itu, perawat-perawat membantu untuk membeli obat kemo saya. Lalu setelah itu saya melakukan kemo yang ketiga dengan kondisi yang sudah semakin parah, di mana saya sudah semakin tidak bisa berjalan, saya selalu mimisan, yang darahnya kadang keluar banyak, hingga tisu-tisu yang saya pegang pun berdarah begitu banyak, dan saya sendiri pun ketakutan melihat darah saya sendiri. Akhirnya dokter yang pertama membantu saya ini menelpon saya, menanyakan keadaan saya. Saya menyatakan saya ditransfusi dan saya sedang dirawat di rumah sakit. Lalu dokter ini menyatakan, bagaimana kalau kamu pindah ke tempat saya bekerja, biar saya nanti bisa pantau kamu dan saya bisa bantu kamu, dan dokter onkologi di sini nanti juga bantu kamu. Tanpa pikir panjang kembali, saya
Saya mau, dan saya mengikuti perobatan di sana, kemoterapi sebanyak 8 kali, tidak jadi lagi kemo yang 18 kali. Dan di sana juga saya dikatakan akan dilakukan lumpektomi, dan saya bersyukur payudara saya tidak akan dibuang semuanya. Sesudah saya menjalani kemoterapi, saya selalu drop, selalu harus dirawat inap karena saya mengalami penurunan leukosit yang drastis, sehingga saya harus suntik leukogen, yaitu penambah sel darah putih, yang mana saya harus diopname untuk di cover BPJS. Jika saya tidak diopname, saya harus beli obat itu sendiri dengan uang saya. Sampai tiba di kemo ke-5, ke-6, ke-7, saya tidak mau dirawat karena rumah sakit ini memiliki kebijakan pasien yang sedang di kemo tidak bisa dijenguk untuk kebaikan pasien karena imunnya sangat rendah dan sangat gampang terserang penyakit. Dan akhirnya saya, karena kondisi saya semakin tidak baik, saya menelepon ibu saya. Sebenarnya saya tidak mau bertelepon, tapi karena saya sudah putus asa, saya bilang pada mama saya, "Mak, ikhlaskan aku ya, karena rasa rasa efek obat kemonya sudah tidak sanggup lagi aku untuk menahankan. Jadi aku memutuskan untuk tidak ikut kemo lagi. Udah sampai segini aja lah." Terus mama berusaha tenang menjawab telepon, dan mama bilang, "Kalau kau tidak berjuang, Nang, nanti bapakmu kayak mana? Kalian harus sama-sama berjuang, biar sama-sama sembuh, biar sama-sama panjang umur, biar sama-sama lagi kita menjalani hidup ini." Dengan mama berkata seperti itu, akhirnya dengan sedih tapi mendapat kekuatan, saya memutuskan, oke, ya udah aku lanjut lagi. Yang penting bapak aku juga lanjut perobatannya, tidak berhenti cuci darahnya, biar kualitas hidupnya juga semakin membaik. Sesudah itu, tiba saatnya saya untuk operasi. Ternyata di rumah sakit tersebut memiliki keterbatasan alat lagi dan tidak bisa dilaksanakan lumpektomi. Dan saya harus dimastektomi utuh, yaitu diangkat payudaranya seutuhnya. Kembali lagi saya menangis dan saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya tidak mau yang seperti ini. Tuhan, saya belum menikah. Bagaimana nanti jodohku? Apakah dia meninggalkan aku?" Kekhawatiran-kekhawatiran selalu datang kepada saya. Tetapi sesudah saya overthinking, saya kembali berdoa lagi sama Tuhan, minta kekuatan, minta jalan keluar. Akhirnya dokter onkologi di rumah sakit tersebut menyatakan, "Ya udah, kamu pulang aja dulu, kamu berdoa, kamu puasa, kamu minta sama Tuhan, atau kamu cari dulu dokter onkologi lain yang bisa mengoperasi kamu untuk lumpektomi." Oke, baik dokter. Dan dengan sendiri saya dalam keadaan yang masih lemas, saya pergi ke rumah sakit dengan menggunakan biaya sendiri, tetapi selalu ada kendala, yang dokternya terkadang arogan, yang dokternya terkadang tidak mau mendengarkan keluh kesah saya, dan akhirnya saya kembali terpuruk lagi seperti roller coaster rasanya perasaan itu. Saya kembali menemui dokter yang pertama, dan dokter yang pertama kecewa kepada saya karena saya pindah ke rumah sakit tempat dokter yang membantu saya. Tapi saya sudah jelaskan kepada beliau, dan beliau tetap kecewa kepada saya dan mengatakan, "Ya udah, minta dulu izin kepada dokter yang mengkemo kamu, apakah saya bisa mengoperasi kamu." Saya minta izin, saya pergi lagi ke rumah sakit yang jaraknya 1 jam dari rumah saya. Dalam keadaan yang tidak sehat, saya melakukan puji-pujian di atas motor sambil saya menangis, dan saya tiba di rumah sakit tersebut menjumpai dokter itu, dan dokter itu ACC, "Ya udah, yang penting saya hanya mau kamu sembuh dan kamu tidak tidak down mentalnya, dan kamu tetap memiliki payudara kamu. Siapapun dokternya, ya udah silahkan saja, saya ACC." Setelah saya mendapatkan persetujuan dari dokter yang mengkemo saya kembali lagi ke dokter yang akan membedah saya. Tetapi apa daya, beliau tetap marah dan saya tidak tahu apa maunya. Beliau mengatakan, "Saya tidak mau mengkemo saya karena
kamu tidak percaya dari awal sama saya, kenapa kamu pindah tanpa pengetahuan saya? Terus saya menjelaskan, saya hanya ingin sembuh, tolonglah bantu saya dokter. Tapi dokter ini tetap tidak mau, sampai atasan saya juga minta tolong kepada dokter tersebut, dokter ini tetap tidak mau. Dan atasan saya membawa saya ke dokter radiasi onkologi, dan dokter radiasi onkologi membaca hasil semua pemeriksaan saya. Beliau memberikan harapan kepada saya dan mengatakan, kamu bisa lumpektomi. Ini saja bahwasanya kamu tidak sama dengan pasien-pasien lain. Jika sesudah di lumpektomi, tidak ada penyebaran lagi. Nanti kita radiasi, nanti saya yang radiasi kamu. Kamu mau di rumah sakit mana? Pilih saja, nanti kami bantu. Pertolongan-pertolongan selalu ada saja. Tetapi dokter yang mau mengoperasi ini tetap tidak mau, dan atasan saya bilang, ya udah, kalau dia tidak mau berarti tangannya tidak baik untuk kamu, berarti ada dokter yang lebih baik lagi yang bisa membantu proses sembuh kamu. Akhirnya dengan berbesar hati saya pergi dan pulang, dan saya berdoa, saya bercerita kepada tim SPOS, kepada Ibu Carol, Ibu Teti, Ibu Mary, Ibu Paula, dan Ibu Devi. Terkhusus kepada Ibu Devi yang senantiasa selalu mendidik saya, meskipun saya sampai menangis, beliau senantiasa memberikan kepada saya masukan, Jen, kamu berdoa, sampai saya bilang, Bu, kayaknya orang-orang saja yang Tuhan sembuhkan ya, Bu. Aku kok enggak ya, Bu. Terus Bu Devi bilang, Tuhan yang sama yang kamu sembah, itu yang mereka sembah, itu yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang sama juga yang akan sembuhkan kamu, Jen. Coba kamu berpuasa, Jen. Akhirnya saya mengikuti saran Bu Devi, saya berpuasa sekitar 8 hari atau 9 hari, dan saya mendapat hikmat dari Tuhan, saya pergi ke dokter terakhir, dan saya memutuskan di dalam hati saya, Tuhan, dokter yang terakhir ini apapun tindakan yang akan dilakukan, saya akan mau, Tuhan, saya akan melaksanakannya. Dokter ini sudah tua, dan dia mengatakan, lah sudah banyak sekali yang kamu datangi dokter, bagaimana ini, apa ceritanya? Terus saya mengatakan, dokter tolong jangan tanya masalah saya, tapi tolong bantu proses sembuh saya. Beliau langsung ACC dan beliau langsung menelpon dokter yang sebelumnya yang membantu saya kemoterapi. Singkat cerita, dokter ini datang dan mereka bertemu di depan saya, dan di depan saya, puji Tuhan, mereka bilang, ayo kita bantu si Jenny ini. Tapi harus kita kemo dulu, dia sudah lewat masa kemonya, sudah tidak baik untuk dioperasi, harus diulang lagi kemonya, dan obat kemonya harus dibeli. Pada saat itu saya tidak punya uang lagi. Kalau menggunakan obat BPJS itu saya pasti akan kejang-kejang dan tidak sadarkan diri karena tubuh saya tidak kuat menggunakan obat BPJS tersebut. Akhirnya saya sampai jam 10 malam saya tidak mendapatkan uang sebanyak 8 juta kalau tidak salah. Saya sudah menghubungi keluarga, juga tidak semua dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit. Akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan, ya udah Tuhan, besok saya pakai obat BPJS, tolong berikan kekuatan agar saya tidak seperti di rumah sakit sebelumnya, kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Puji Tuhan, pada saat saya mau bertemu dengan dokter yang mengkemo saya terakhir kali, ada seorang ibu yang menelpon saya menanyakan bagaimana kemo kamu. Saya beritahukan kondisi keuangan saya, dan beliau langsung bilang, tolong kirim nomor rekening kamu ya. Ini kami bantu untuk proses sembuh kamu. Kamu semangat. Puji Tuhan, saya dibantu untuk kemo terakhir. Hingga tiba saatnya saya akan operasi, dan ternyata dokter yang meng-USG saya, yang MRI payudara saya mengatakan, ya ini memang bisa lumpektomi, tapi saran saya kamu tetap saja mastektomi agar tidak seperti pasien sebelumnya yang dia masih muda juga seperti kamu, di lumpektomi 1 tahun kemudian dia menderita kanker kembali, recurrence kankernya, dan kakinya diamputasi. Tapi saya mengingat dokter di tempat rumah sakit rujukan pertama yang menyatakan, kamu itu pasti beda, kamu doakan saja kamu berbeda, kamu tidak seperti pasien lain yang recurrence, yang kembali lagi kankernya. Saya mengimani itu, dan akhirnya dokter ini menelpon dokter yang akan mengoperasi saya. Dan dokter ini bilang, kamu harus di mastektomi, diangkat payudaranya segera. Kembali lagi, rasanya sia-sia semua perjuangan saya, sia-sia yang saya
perjuangkan. Akhirnya dokter ini memanggil saya ke sampingnya. Biasanya dokter ini hanya berjumpa pasien di hadapannya, tapi dokter ini dengan berbesar hati mengajak saya duduk di sampingnya dan menyatakan, coba kamu diskusikan sama keluarga kamu untuk menyediakan biaya sekian, agar kamu nanti jika ada rezekinya nanti bisa memperbaiki payudara lagi. Terus saya langsung bilang sama dokter, terima kasih buat 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 perencanaannya dokter, terima kasih buat tindakan yang akan dilakukan, tapi dokter saya yang tahu kondisi perekonomian keluarga saya, silakan saja mastektomi dokter, kami tidak punya uang lagi untuk operasi jika operasinya membutuhkan biaya seperti itu. Tapi dokter ini memberikan saya support lagi. Dokter ini bilang, saya tidak akan mau mengoperasi kamu sebelum kamu, apapun jawabannya saya menunggu jawabannya seminggu lagi. Jika memang tidak ada biayanya, seminggu lagi kita akan melakukan mastektomi. Kalau untuk saat ini saya tidak mau. Yang penting kamu coba diskusikan dulu dan berdoa. Seminggu kemudian saya datang, dan dokter ini menyatakan, ya udah jangan pikirkan lagi, nanti biayanya dibantu begini-begini, cukup sekian saja. Dan tetap saya berprinsip, uang saya tidak ada dokter, dan saya berprinsip ya sudah tidak apa, laksanakan saja mastektomi. Sampai suatu waktu saya menelpon kembali kepada calon saya, dan saya memberitahukan kondisi yang sedang terjadi, dan calon saya berdiskusi dengan orang tuanya dan adiknya. Puji Tuhan, adik calon saya menggadaikan SK-nya, dan meminjamkan uang untuk saya operasi dengan bedah plastik. Tiba saatnya saya mau diadakan operasi, saya bilang sama mama saya, Mak, kenapa nggak kayak operasi kemarin ya, Mak? Kok tenang kali hatiku ya, Mak? Sama sekali tidak ada sedih, tidak ada ketakutan. Terus mama bilang, harusnya kau bersyukur, Nang. Berarti benar-benar Tuhan sampai sekarang, dari kemarin sampai sekarang, ada samamu. Oke, Mak, sini bilang begitu, saya bilang begitu. Dan saya dioperasi, sesudah operasi, yang diangkat itu hanya benjolan dan jaringan di sekitarnya, dan dilakukan rekonstruksi oleh bedah plastik. Pada saat itu operasinya berlangsung selama 6 jam dengan kolaborasi dengan dokter bedah onkologi, kolaborasi bedah plastik, anestesi, dan dokter patologi anatomi untuk melakukan frozen section. Frozen section yang digunakan untuk fungsinya untuk mengetahui jaringannya apakah sudah pas batasnya. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan lancar. Setelah beberapa bulan kemudian, saya kontrol ke bedah plastik, dan dokter bedah plastik ini menyatakan, kamu tidak perlu lagi datang ke rumah sakit, kamu datang ke klinik saya aja. Terus saya mencari di Google klinik kecantikan dokter tersebut, dan saya bertanya, dok, ini kan klinik kecantikan dokter, apakah ini menanggung BPJS? Dokter ini tersenyum dan memandangi saya dan mama saya, dan dokter ini bilang, kamu semangat sembuh ya, tidak perlu pikirkan biaya. Saya gratiskan, datang saja ke klinik saya setiap minggu. Tidak selesai sampai di situ. Di bulan lalu saya mendapatkan, di bulan ini, di awal bulan saya mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan rekonstruksi lagi, yaitu fat transfer, pemindahan lemak dari perut ke payudara lagi untuk mengisi volumenya lagi, yang tidak ditanggung BPJS, tapi saya dibantu kembali dengan tim dokter ini. Puji Tuhan, operasi berjalan lancar. Dan kemarin saya juga sudah datang kontrol ke klinik dokter tersebut, dan dokter tersebut melihat hasil operasinya, dan puji Tuhan, jahitan-jahitannya menyatu sempurna, tidak perlu buka benang karena benangnya sudah menyatu dengan daging. Dan dokter ini juga mengatakan kepada saya, semangat kamu ya Jenny, kamu harus sembuh, kamu harus semangat, apa yang mau diskusikan, bilang aja sama saya atau sama perawat saya. Puji Tuhan, di setiap tantangan, di setiap pergumulan saya, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bantu, dan saya selalu heran akan pertolongan Tuhan, dan dalam hati saya sering berkata, Tuhan, aku tidak pernah meminjamkan uang atau memberikan uang sebanyak ini kepada orang-orang, tapi Tuhan baik banget kepada saya, memberikan
obat kemo, memberikan uang untuk operasi melalui cara-caranya yang ajaib. Saya juga mau menyampaikan kepada pasien-pasien yang sedang berjuang terus, semangat terus, jangan pernah menyerah, yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa tolong, dan pertolongan Tuhan pasti selalu tepat pada waktunya. Demikian kesaksian saya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Jenny untuk kesaksian yang sudah disampaikan. Luar biasa ya, Jen. Luar biasa sekali apa yang Jenny sudah alami. Ya, saya juga menyaksikan sendiri bagaimana perjuangannya Jenny selama proses menuju kepada operasi. Bagaimana Jenny harus ke sana ke sini mencari dokter, dan puji Tuhan, semua Tuhan bukakan jalan. Tuhan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Ya, oke. Izinkan saya untuk mendoakan Jenny saat ini ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan Jenny. Dan Tuhan, kami percaya bahwa rencanamu tidak berhenti sampai di sini. Rencanamu masih begitu panjang ya Tuhan, untuk Kau berikan kepada Jenny ya Tuhan. Biar Jenny menjadi berkat untuk banyak orang. Biar melalui kehidupannya ya Tuhan, Jenny semakin dikuatkan, dan Jenny bisa menguatkan orang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai Jenny menjadi saluran berkat, dan Kau akan memakai Jenny ya Tuhan, kehidupannya ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, kami percaya semua sakit penyakit sudah tidak ada lagi dalam kehidupan Jenny. Jenny sudah disembuhkan secara total, dan mujizat sudah terjadi dalam hidup Jenny. Terima kasih Bapak, kami serahkan Jenny ke dalam tangan Tuhan, biar kehidupannya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur, dan Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Kami ucap syukur, kami serahkan Jenny sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.